Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua ATL, Annual Teaching of Learning. Yang saya hormati panitia, pelaksana, dan moderator yang sama-sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang saya banggakan, saya cintai adalah para peserta pelatihan tentang model-model pembelajaran yang kita gunakan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita bisa bertemu melalui Zoom, karena zamannya corona sehingga kita bisa tatap muka melalui Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebentar ini kita semuanya dapat paham, dapat mengerti, dan dapat melaksanakan, terutama kepada Bapak Ibu. Ada yang saya dengar tadi dari dosen, dari guru SD, SMP, SMA, dan mungkin ada juga peserta dari mahasiswa, khususnya kepada mahasiswa yang kuliahnya di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, saya dipercayakan oleh panitia dalam membawakan materi tentang pembelajaran saintifik. Ya. Sebelum saya melangkah kepada materi, saya sedikit mohon maaf sekali kepada moderator untuk selanjutnya atau yang berikutnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau membacakan kurikulum vitae ya yang singkat, jelas, padat. Tidak usah sampai istri, sampai anak, dan lain-lainnya dibacakan. Walaupun misalnya dari pemateri menyampaikan itu, yang singkat saja. Namanya, dinasnya di mana misalnya, dan pengalamannya apa yang telah dilakukan. Nah, tadi sudah disinggung Bapak Ibu bahwa saya mengajarnya adalah di Universitas Salulio Kendari. Ini sebenarnya saya ini adalah pernah mengajar di sekolah dasar, namun bukan PNS. Pernah juga mengajar di SMA atau di SMP atau di KPG. Pernah juga mengajar di SGO, ya, baik swasta maupun negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Namun demikian masih banyak kekurangan-kekurangan kami di dalam melaksanakan tugas ataupun di dalam saya mengajar. Dan saya merasa bersyukur sekali pada Bapak Ibu dapat sedikit saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Universitas Salulio Kendari ini yang Bapak Ibu lihat di latar belakang ini, yang kurang lebih luasnya adalah 350 hektar. Di mana dari 350 hektar ini sudah ada berbagai macam fakultas, ya. Ada fakultas FKIP, ada fakultas ekonomi, fakultas sospol, fakultas ada juga kedokteran, ya, dan masih banyak yang lainnya. Dosen kurang lebih sekitar 3.000-an, ya. Yang profesor kalau tidak salah terakhir ini ratusan, mungkin lebih karena saya tidak terlalu tahu persis. Kalau tidak salah lebih dari ratusan sekarang ini. Karena saya urutan ke 90 sekian. Saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya adalah mulai dari mengajar SD, SPG atau SMP, SMA tadi yang saya sudah jelaskan, bisa untuk mencapai gelar atau apa namanya, bukan gelar ya, mohon maaf, bukan gelar. Ini adalah fungsional, jabatan fungsional tertinggi di universitas. Mudah-mudahan saja kepada adik-adik saya, generasi muda, saya yakin dan percaya pasti bisa. Dengan catatan ya kita harus
rajin, terutama membaca, menulis, ya, dan melaksanakan termasuk pengabdian, penelitian, dan lain-lainnya. Nah, itu sedikit sekilas Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh moderator tadi. Nah, saya kembali kepada materi yang telah diberikan oleh panitia, yaitu pembelajaran dengan scientific approach. Muncul ada pertanyaan, apa dan mengapa dan kapan scientific itu kita lakukan? Ya. Sekali lagi, dengan scientific ini ada pertanyaan, apa dan mengapa? Kapan scientific ini kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebelum lanjut, sekali lagi saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu peserta yang berbagai macam yang berasal dari berbagai daerah. Saya bukan menggurui Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Hanya saya ingin mengingatkan saja, mengulangi kembali yang sudah banyak di YouTube kita lihat, yang banyak kita lihat di internet, ya. Hanya sekedar saja saya mengingatkan kembali, mengulangi kembali supaya kita bergairah dalam hidup kita, terutama pada saat kita mengajar. Nah, selanjutnya di dalam scientific approach ini yang perlu yang dijelaskan situ adalah misalnya adalah cara pandang untuk memecahkan suatu masalah pembelajaran, ya. Itu adalah cara pandang untuk memecahkan masalah pembelajaran secara ilmiah. Nah, pendekatan saintifik ini pada dasarnya adalah sebuah pola berpikir yang berawal dari adanya masalah yang diperoleh melalui pengamatan, Bapak Ibu. Ini perlu sekali Bapak Ibu kita menggali kembali pengalaman-pengalaman daripada anak didik kita dimanapun tingkatannya, baik dimulai dari TK, baik dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya, ini penting sekali kita menggali pengalamannya yang telah dilakukan, yang telah pernah dilakukan kepada terutama pada dirinya. Dengan itu kita melakukan pengamatan awalnya, di mana pengamatan ini, lakukan observasi ini dapat merumuskan rumusan masalah yang diperoleh melalui pengamatan tadi itu, ya, merumuskan dalam rumusan masalah dengan mempertanyakan. Jelas kalau pada saat kita observasi, pada saat kita mengadakan pengamatan ini, kita mempertanyakan kepada baik di masyarakat, pada anak didik kita. Kemudian melakukan, ya, penalaran dalam bentuk membangun hipotesis atau memberi jawaban yang bersifat tentatif. Mungkin benar, mungkin salah jawabannya itu dalam pertanyaan itu, mungkin benar, makanya disebut hipotesis. Hipotesis mungkin benar jawabannya, mungkin salah jawabannya itu. Kemudian mencoba atau menguji coba, ya. Setelah kita dapat jawabannya, kita mencoba dengan pengamatan tadi itu. Setelah itu, setelah kita mencoba melakukan, maksudnya supaya kita rasakan ilmu yang diperoleh itu, kita mencoba, kita lakukan. Setelah kita lakukan, baru kita komunikasikan hasilnya. Nah, ini biasanya anak didik kita biasanya diberikan tugas, ya, untuk menyampaikan laporan di depan kelas supaya dia membiasakan diri untuk berbicara, berkomunikasi dengan temannya. Nah, itu. Next. Pendekatan scientific itu dimaksudkan adalah untuk, ya, memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, ya. Ingat, informasi itu bisa berasal dari mana saja, kapan saja, ya. Tidak bergantung kepada informasi searah dari guru. Ingat Bapak Ibu, pada saat kita mencari informasi ini dengan siapa saja, kapan saja. Artinya informasi ini bisa bersumber pada narasumber. Nanti bisa berikan contoh kalau langsung misalnya pada saat praktiknya gitu. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan
tercipta, diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, ya, melalui observasi dan bukan hanya diberitahu saja. Ini melalui observasi, ya, melalui observasi itu kita banyak dapat informasi-informasi. Dengan siapa yang kita observasi, bisa narasumbernya, terutama dalam hal ini misalnya saja salah satu contoh kita mengajar IPS misalnya satu desa, narasumber itu Bapak Ibu bisa kita angkat di sini adalah kepala desa itu sendiri. Bagaimana, ada waktu atau tidak? Ya jelas dalam hal ini harus kita ada komunikasikan dulu. Nah itu salah satu contoh. Selanjutnya next. Kriteria scientific approach. Yang pertama itu adalah materi pembelajaran berbasis pada fakta. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Bukan sebatas kira-kira hayalan atau legenda atau dongeng-dongeng Bapak Ibu. Fakta-fakta yang nyata, yang real kita dapatkan di masyarakat. Yang real dia lihat oleh anak didik kita. Ini. Saya pernah mengajar di SD, Bapak Ibu, saya mengajar tentang pasar misalnya. Contoh saja ini. Satu-satu saya buka. Saya mengajar tentang pasar. Apa yang saya harus bawa ke dalam kelas? Saya juga kita tugaskan pada anak didik. Fakta yang nyata, yang real biasa dia lihat di lapangan adalah kalau ada pasar, ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual ini berikan contoh pada salah satu si A dan si B misalnya dalam di kelas itu. Apa yang dijual? Yang dia lihat biasanya ada menjual ikan, ada menjual sayur dan lain-lainnya yang ada di pasar itu. Nah, itulah kita gali misalnya. Itulah yang nyata yang dia lihat anak didik kita di lapangan. Itu barangkali bukan dia menghayal, bukan dia legenda, bukan cerita-cerita, itu maksudnya. Nah, yang berikut penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif. Guru siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, dan penalaran yang menyimpang dari alur pikir logis. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, penjelasan guru, kalau misalnya guru menjelaskan, biasanya siswa itu pasti dia hanya mendengar saja, dia tidak berani bertanya apa semuanya. Dalam hal ini ya, kita harus adakan interaksi. Dalam proses belajar mengajar itu kan interaksi itu biasa dari guru ke siswa, dari siswa ke guru, dari siswa ke siswa. Nah, ini perlu sekali ditegaskan ini. Supaya jangan ada yang yang hanya menghayal di dalam kelas itu. Makanya diberikanlah dia keaktifan, memberikan kepada siswa. Dalam hal ini, mengajar apapun di kelas manapun, kita sebagai guru ataupun calon guru, sebaiknya kita harus sering-sering memberikan motivasi kepada anak didik kita. Ya, sering memberikan motivasi kepada anak didik kita. Artinya, apabila anak didik kita menjawab misalnya, kita harus memotivasinya, memberikan jempol misalnya, memberikan memuji dia, bisa juga, dan macam-macam lah secara verbal maupun non verbal gitu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Maksudnya Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya lah kepada anak didik kita untuk mencari, untuk melihat kenyataan-kenyataan, fakta-fakta yang ada ya anak didik kita itu sendiri. Bisa di mana? Di masyarakat boleh. Kalau mengajar di dalam kelas misalnya sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan materi apa yang kita ajarkan. Menggunakan pendekatan ini juga seperti itu. Baik model-model pembelajaran, baik metode pembelajaran, baik misalnya pendekatan yang saya jelaskan ini, itu adalah harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Karena
materi itu tidak mudah didengar pada misalnya pada salah satu model saja. Mungkin bisa dengan ada modelnya, ada pendekatan, ada metode, itu tidak lepas itu pada saat kita mengajar Bapak Ibu. Metode, pendekatan, model-model yang kita gunakan itu harus sinkron, ya. Semuanya bisa kita lakukan dan boleh juga salah satunya, ya, boleh juga salah satunya. Karena di dalam kita meramu atau membuat perencanaan pembelajaran, bagaimana caranya kita mengolah materi itu supaya nanti anak didik kita itu dia yang aktif. Ya, anak didik kita lebih aktif daripada kita sendiri sebagai guru. Itulah tuntutan kurikulum 2013 sekarang ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang sudah menjadi guru atau sudah menjadi dosen pasti sudah melaksanakan hal ini. Kalau yang belum ya marilah, hanya saya mengingatkan saja Bapak Ibu. Ingat, bukan menggurui. Yang berikutnya adalah mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan sama satu sama lainnya dari materi pembelajaran. Maksudnya Bapak Ibu, data-data pada saat ya kita mengajar itu kan atau melihat siswa itu kan berbagai macam perbedaan. Materi juga berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meramu seperti yang saya katakan tadi supaya materi yang kita ajarkan ini anak didik kita lebih paham, lebih cepat dia mengerti. Jelas kita harus menggunakan pendekatan, kita menggunakan model, cara, metode. Kalau dalam strategi itu ya taktik kita bagaimana supaya tertarik dia. Dalam hal ini tidak bisa kita menggunakan hanya metode, hanya pendekatan, dengan model saja Bapak Ibu. Dibarengilah dengan sarana prasarana. Dalam hal ini adalah media pembelajaran. Ini media pembelajaran perlu alat bantu terutama di SD. Kalau misalnya yang sudah mahasiswa juga ya memang perlu juga Bapak Ibu, walaupun mahasiswa kita bawa ke lapangan, jangan hanya di dalam kelas saja. Kan kebanyakan guru-guru mengajar hanya di dalam kelas. Kalau saintifik ini kita belajar membawa murid kita, membawa mahasiswa kita ke lapangan sebenarnya. Dia melihat langsung kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Baik mata pelajaran PPKN, baik mata pelajaran matematika, baik mata pelajaran bahasa Indonesia, maupun pelajaran IPS, semua sebenarnya bisa kita lakukan dengan saintifik atau pendekatan saintifik ini. Nah, yang berikut, untuk mendorong, menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Itu saya bilang tadi, kita harus memberikan bantuan, memberikan memotivasi ya pada anak didik kita supaya dia lebih giat, lebih semangat lagi belajarnya. Karena manusia itu belajar Bapak Ibu, ada juga yang hanya melihat, ada juga yang bisa melihat dan mendengar, ada juga mahasiswa kita atau siswa kita nanti dia pegang-pegang barangnya, dia rasakan barangnya, barulah dia bisa paham, barulah dia bisa mengerti. Nah itu, menerapkan, harus kita terapkan, harus kita kembangkan pola berpikir supaya dia kritis melihat masalah ini, bisa menyelesaikan masalah ini. Yang selanjutnya, berbasis pada konsep, teori, jelas Bapak Ibu. Yang kita ajarkan di dalam kelas ya sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan teorinya, fakta-fakta yang ada. Jelas dalam hal ini juga harus sesuai dengan kurikulum. Ya, tidak bisa kita mengajar, kita mendidik anak kita itu kemauan kita sendiri sebagai guru. Apa yang ada di benak kita, apa yang ada di pikiran kita, hanya itu yang kita berikan. Nah, itu juga kurang bagus, kurang tepat. Sebaiknya sesuai dengan kurikulum. Sehingga tujuan pembelajaran dapat dirumuskan sederhana, jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita ketahui bersama, agar nanti di dalam proses belajar mengajar kita dengan menggunakan kriteria saintifik ini bisa kita lakukan di lapangan. Nah, selanjutnya next. Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, langkah-langkah di dalam pembelajaran saintifik ini
Yang pertama itu adalah proses pembelajaran menyentuh 3 ranah, ya. Di dalam yang pertama ini proses pembelajaran pada saat kita mengajar itu harus ada 3 hal pokok yang kita perhatikan. Yang pertama itu adalah sikap, ya. Yang pertama itu sikap. Yang bagaimana sikap-sikap daripada siswa kita, terutama pribadi yang beriman, ya. Pribadi yang beriman itu salah satu sikap. Akhlak yang mulia, ya. Percaya diri. Nah, kalau kita mengajar dengan menggunakan pembelajaran saintifik ini, kita mengharapkan nanti anak didik kita itu dia percaya diri, akhlaknya mulia, pribadinya yang beriman, ya. Tanggung jawab, dia bertanggung jawab karena dia mencari sendiri, mendapatkan sendiri, ya, sehingga dia bertanggung jawab apa yang dia dapatkan. Dia jujur, ya, jujur. Di samping itu juga konsentrasi dia, ya, toleransi, kerjasama. Ini yang diharapkan dalam sikap Bapak Ibu. Ada gotong royongnya, dia kerjasama karena berbentuk kelompok nantinya pada saat dia kerja. Dia demokratis, menghargai pendapatnya orang lain, pendapatnya teman, dihargai pada saat dia kerja kelompok. Sportif, kalau memang dia tidak tahu, dia mengatakan tidak tahu, nah inilah kita arahkan sebagai guru, kita hanya mengarahkan saja pada anak didik kita supaya dia lebih paham, lebih tahu, ya. Nah, yang berikutnya pengetahuan. Kalau pengetahuan ini kan ada istilahnya di sana C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Ya, kalau menurut sebelum itu ya ada mengetahui misalnya apa dapat menjelaskan, dapat menyebutkan dan lain-lainnya sampai menganalisis misalnya. Nah, itu pengetahuan. Sedangkan keterampilan di sini Bapak Ibu itu sebenarnya ada 8 keterampilan yang diharapkan pada saat kita menggunakan apa namanya langkah-langkah pembelajaran saintifik sini, ya. Ada 8 langkah, 8 keterampilan, ya. Di mana dari 8 keterampilan ini Bapak Ibu seyogianya kita sebagai guru ya paham sedikit tentang keterampilan-keterampilan apa yang kita inginkan terutama kepada anak didik kita kalau kita sudah selesai mengajar. Salah satu misalnya contohnya adalah keterampilan, misalnya ada keterampilan dasar yang dimiliki oleh siswa antara lain sebagai berikut misalnya Bapak Ibu. Ada keterampilan dasar, ya. Yang dimaksud dengan keterampilan dasar itu misalnya membaca. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan kalau dulu katanya hanya membaca, mendengar, malah ada menulis Bapak. Saya tambahkan 1 menulis. Dalam keterampilan itu, keterampilan dasar itu yang disebut keterampilan dasar itu adalah membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, berhitung. Nah itu, ya itu tambahan yang saya ingin sampaikan yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Ada juga keterampilan berpikir Bapak Ibu. Keterampilan berpikir itu misalnya berpikir kreatif, menghasilkan ide yang baru, ya, menyelesaikan masalah. Itu keterampilan berpikir. Membuat keputusan, siswa kita bisa dia membuat keputusan atau A dan B sesuai dengan masalah yang dihadapi. Melihat gambaran ide, ada idenya. Mengetahui bagaimana belajar yang baik dan yang benar. Menalar, ya. Menalar ini menemukan aturan prinsip yang membawai hubungan antara beberapa benda atau yang lainnya itu. Yang berikut juga ada keterampilan mengelola, ya. Keterampilan mengelola atau mengidentifikasi, mengelola dan mengalokasikan waktu. Ada waktunya. Mengelola dana. Nah, mengelola bahan. Mengelola sumber daya manusia, artinya sumber daya kalau waktu itu ya berapa menit dia melakukan ini, berapa menit dan lain-lainnya. Nah, ini masih banyak sekali Bapak Ibu, ya. Kalau kita silahkan ini mungkin saya memberikan kuliah ini tidak bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Nah, saya lanjut saja. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah paham betul. Yang berikutnya adalah hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, yang kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap,
keterampilan dan pengetahuan yang saya sudah jelaskan tadi. Produktif artinya ya menghasilkan lah ide-ide kreatif, dia dapat berbuat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya sendiri. Dalam hal ini sesuai tujuan pembelajaran itu sendiri. Inovatif, pembaruan-pembaruan dan lain-lainnya gitu. Nah, itu barangkali Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjutkan lagi. Langkah-langkah pembelajaran lanjutnya, ranah sikap. Nah, ini yang sebenarnya sudah saya jelaskan, sudah saya singgung tadi. Sedikit saja saya bacakan. Ranah sikap menggamit ya transportasi substansi ya atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa. Nah, tadi ada pertanyaan apa, mengapa. Ini ranah keterampilan menggamit mentransformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana ya. Itu ranah-ranah keterampilannya. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar peserta didik tahu apa ya, ya. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik. Itu keinginan kita sebenarnya. Semua manusia, semua guru, ya, dosen menginginkan mahasiswanya, menginginkan anak didiknya baik, ya, dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak. Nanti Bapak Ibu, kalau memang sudah dia mengikuti pendidikan dimanapun, di jenjang manapun, kalau di SD misalnya tidak bisa lanjut ya, makanya itu dia bisa terampil, dia bisa memecahkan masalahnya dalam rumah tangga maupun di masyarakat, terampil dia karena sudah sering melakukan, sudah sering melihat, sering mengamatinya, sehingga dia bisa memecahkan masalah, sering diskusi sama temannya, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Yaitu meliputi aspek-aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, langkah-langkah pembelajaran lanjutnya Bapak Ibu, next. Ya, sesuai dengan kurikulum 2013, itu menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmiah, ya, pendekatan ilmiah sensitive approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri dari 5 pengalaman belajar pokok, ya Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah mengamati. Yang pertama mengamati dalam penggunakan saintifik ini, pertama mengamati, tadi saya bilang observasi. Terus yang kedua menanya, bertanya. Setelah kita mengamati apa yang kita lihat, ini baru kita bertanya. Setelah kita bertanya, kita mengumpulkan informasi atau mencoba informasi tadi itu kita praktikkan. Setelah itu mengasosiasi atau menganalisis. Kita pikirkan kira-kira apa ini data-data yang kita peroleh ini. Artinya kita nalar dia, kita kembangkan dia itu. Setelah itu baru diadakan laporan. Laporan ini kita komunikasikan. Biasanya ini anak didik kita lah yang melaporkan hasil pengamatannya, hasil dia bertanya dengan narasumber dan lain-lainnya, informasi yang dia peroleh dia laporkan. Tapi dalam hal ini sudah jelas Bapak Ibu ada rambu-rambunya, ya. Nanti akan disinggung di bawahnya. Lanjut. Ini tadi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Coba saya berikan di bawahnya penjelasannya. Lanjut. Ya. Ini Bapak Ibu, keterkaitan antara langkah-langkah pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran dan maknanya. Ya. Yang pertama itu tadi mengamati atau menanya, bukan mengamati, observasi, ya. Misalnya apa yang kita observasi, kegiatan belajar misalnya membaca, itu yang bisa diamati. Mendengar, menyimak, melihat tanpa ada dengan alat, itu Bapak Ibu. Kalau mengamati itu hanya melihat saja, kita mendengar, sudah jelas dalam hal ini adalah sesuai dengan materinya Bapak Ibu. Materi apa, pokok bahasan apa yang Bapak Ibu ajarkan ya disesuaikanlah. Kalau tidak bisa dia hanya mendengar ya mungkin dia menyimak ataukah dia membaca, misalnya ada koran atau media misalnya dia bisa baca. Tujuannya tidak lain adalah ya
dapat melatih anak kita ya dengan sungguh-sungguh ketelitiannya atau mencari informasi, bisa atau tidak. Nah, itu melatih kepada anak didik kita kesungguhannya, ketelitiannya dengan membaca, mendengar atau dia menyimak ya. Bagaimana bisa enggak dia melatih diri, melatih dalam ini sering mengikutinya dengan sungguh-sungguh teliti sehingga informasi itu bisa dia dapatkan. Yang kedua, menanya. Dalam menanya ini kegiatan belajarnya kita sebagai guru mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Tambahan tentang apa yang diamati dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik ya, faktual yang nyata yang ada di lapangan itu maksudnya. Dengan yang bersifat hipotesa benar atau salah itu jadi masalah, namanya hipotesis. Nah, tujuannya atau kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu. Nah ini, Bapak Ibu, rasa ingin tahu itu yang kita ingin kembangkan pada adik kita. Masalah benar dan salah itu tidak jadi masalah, itu urusan belakang. Yang penting dia mau dulu, ya, dia mau dulu, dia kreatif, ya, dan tahu, ingin tahulah, lebih tinggi ingin tahunya daripada yang kreatifnya itu misalnya. Pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas, belajar sepanjang hayat. Nah ini, karena kan kita menuntut ilmu ini Bapak Ibu ya sampai kita masuk ke liang kubur mungkin. Saya sendiri, mohon maaf, saya ikut kuliah S3 itu sebenarnya umur 50 tahun lebih, 50 tahun ke atas Bapak Ibu. Tapi keinginan saya yang keras, kemauan yang keras, walaupun latar belakang kurang. Nah itu. Ya bersyukurlah bisa juga selesai. Tujuan saya sebenarnya tidak lain adalah bukan hanya untuk diri saya, melainkan untuk anak-anak saya sendiri. Ya, untuk mahasiswa saya supaya dia termotivasi. Sedangkan orang tua saya umur 50 tahun, dia masih kuliah, masih mencari, masih ada kemauannya. Apalagi saya masih muda. Itu sebenarnya keinginan saya. Mengapa saya umur 50 tahun ke atas itu, saya masih menuntut ilmu. Nah itu. Di samping itu ya karena kebetulan dapat beasiswa. Itu aja. Yang ketiga, mengumpulkan informasi eksperimen atau percobaan Bapak Ibu. Kita melakukan yang kegiatannya melakukan eksperimen atau percobaan, membaca sumber lain atau buku teks. Ini sekarang banyak sekali Bapak Ibu sumber-sumber yang lain di sini. Ada sekarang lewat televisi, lewat radio, lewat majalah, dan sumber-sumber lain juga banyak. Tokoh-tokoh masyarakat ya itu termasuk sumber juga ya. Kalau membacanya ya bukan berarti itu, tapi itu termasuk narasumber. Yang berikut, mengamati objek kejadian aktivitas, di mana tempatnya, apa kejadiannya, apa saja yang dilakukan. Dalam hal ini ya kita harus ada wawancara, itu dalam mengumpulkan informasi Bapak Ibu. Kompetensi yang dikembangkan itu adalah mengembangkan sikap teliti, agar anak didik kita teliti, dia jujur. Dalam wawancara itu dia jujur juga, hasil wawancaranya apa-apa saja, sopan. Ya, dia menerapkan sopan santun di sana. Misalnya selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat malam, sesuai dengan situasi kondisinya, malam ataukah siang ataukah misalnya pagi, sesuaikanlah, dia harus bisa menghormati dengan siapa dia ketemunya itu. Menghargai pendapat orang lain, ya, itu yang diinginkan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan guru, dengan temannya sebaya, dengan orang tua. Nah, itu tergantung materinya Bapak Ibu. Informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Nah ini, itu yang saya jelaskan tadi. Terus terang saja dalam hal ini ya, dalam proses belajar mengajar, mahasiswa maupun siswa, guru maupun calon guru, kita berinteraksi dengan siswa kita, jangan kita menganggap siswa kita itu adalah musuh kita.
siswa kita itu dia tidak tahu semuanya, belum tentu Bapak Ibu. Mungkin mahasiswa kita lebih pintar, lebih tahu daripada kita. Dan kita sebagai guru harus kita terbuka. Ya, kita harus memberikan contoh dulu kepada anak didik kita, bagaimana yang jujur, bagaimana yang sopan, bagaimana menghargai anak didik kita, ya, dengan orang lain apa semuanya. Dari kita lah sebagai guru dulu harus memberikan contoh kepada anak didik kita. Jujur dalam hari ini ya, tidak lain adalah ya, kalau kita mengatakan misalnya anak-anak besok kita datangnya jam 7 pagi, usahakanlah jam 7 kurang 15 menit kita sudah ada di tempat. Jangan kita menunggu, jangan kita ditunggu oleh mahasiswa, oleh siswa kita lah, apalagi di SD. Biasanya itu di SD harus gurunya duluan datang. Tidak sama dengan dosen. Ya, kalau saya kebiasaan saya 15 menit, 10 menit sebelum saya memberikan kuliah, saya sudah ada di ruangan kuliah. Kalau sekarang ini melalui Zoom, saya menunggu biasanya mahasiswa. Itulah yang saya sering lakukan. Dan sampai sekarang syukur pada Tuhan, saya tetap melakukan itu. Apapun yang terjadi itu. Tujuannya dari lain Bapak Ibu untuk memberikan contoh teladan kepada anak didik kita, kepada mahasiswa kita. Saya yakin teman saya Bapak Ibu sudah melakukannya. Hanya saya mengingatkan saja sekali lagi. Yang berikut, nomor 4 adalah mengasosiasikan atau mengolah informasi itu, ya, mengolah informasi itu, diolah setelah kita dapat informasi, diolah dengan baik. Informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen, percobaan tadi, maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Mengolah informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah menambah keluasan dan kedalaman sampai ke dalam pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi atau untuk dapat memecahkan masalah. Tujuannya atau yang diinginkan itu kita sebagai guru adalah untuk mengembangkan sikap jujur, ini teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, ya, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif yang dalam menyimpulkan materi. Ini di mana-mana Bapak Ibu, kalau saya lihat ini materi tentang pembelajaran saintifik ini, yang kita inginkan sebagai guru sebenarnya atau sesuai dengan kompetensi yang didambakan, dikembangkan itu adalah sikap jujur, ya. Memang di mana-mana jujur Bapak Ibu. Kita harus teliti, harus disiplin, ya, apalagi guru, lebih-lebih dokter, ya, disiplin, taat dengan aturan. Jangan kita sebagai guru yang menyalahi aturan. Kerja keras di sini semua. Kalau seperti guru misalnya membuat RPP-nya, mempersiapkan materi yang kita akan ajarkan, mempersiapkan sarana prasarana atau alat bantu. Ya, media, sekarang ini disebut media, alat bantu sebagai alat peraga kita untuk kita mengajar. Makanya kalau saya mengajar biasanya kalau mengajar tentang PPL Bapak Ibu, kalau dulu PPL ada PPL 1, PPL 2, anak didik mahasiswa saya itu biasanya dia bawa memang kertas gulung-gulung. Itu harus ada medianya, harus ada alat peraganya. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena orang itu anak didik kita itu dia mengerti karena bisa mendengar, bisa melihat, harus ada juga anak didik kita bisa mengerti dia karena merasakan meraba atau istilahnya dia memegang barangnya baru dia bisa mengerti. Nah itu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, mengkomunikasikan atau setelah dia mendapatkan data-data itu dia sampaikan, ya, hasil pengamatannya. Biasanya kalau kita berikan tugas pada anak didik kita atau mahasiswa kita, dia menyampaikan hasilnya, hasil diskusinya, dia sampaikan, dia presentasikan di hadapan temannya, di hadapan dosennya, di hadapan gurunya. Nah, gurunya tinggal meluruskan misalnya hasil analisis secara baik secara tertulis maupun secara lisan. Baik dia dengan menggunakan media maupun tidak menggunakan media gitu. Sikap atau kompetensi yang dikembangkan di sini adalah mengembangkan sikap jujur di mana-mana ini, jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir, sistematis,
ya, mengungkapkan pendapat dengan percaya diri. Nah, disinilah anak didik kita dia belajar berbicara, belajar berinteraksi. Ingat Bapak Ibu, kalau dia misalnya salah menyampaikannya, jangan kita langsung tegur bahwa ini salah. Caranya bagaimana? Sudah bagus nak, caramu menyampaikannya, caramu untuk membuat laporannya, hanya sedikit saja kekurangannya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan pada anak didik kita, terutama di SD Bapak Ibu. Jangan langsung diponis bahwa anaknya orang ini, oh salah, kamu ini bodoh. Nah, terus terang saja ada yang bodoh, hanya dia belum mengerti, ya, belum dia mengerti, belum dia paham, sehingga dia kurang jelas untuk menyampaikan. Dengan ini kita harus mengarahkannya, harus memotivasi, walaupun dia salah misalnya, ini kurang tepat nak, walaupun salah, bilang saja kurang tepat. Nah itu barangkali Bapak Ibu. Yang berikut, keterkaitan antara langkah-langkah pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran atau makna yang lainnya adalah, kalau mengamati Bapak Ibu, ada demonstrasi, mengamati, demonstrasi, peragaan guru atau peragaan guru, demonstrasi siswa, ya, mengamati tayangan video. Nah, ini bisa, dalam kita mengamati itu bisa demonstrasi, itu maksudnya Bapak Ibu. Kita bisa melihat demonstrasi, bisa kita melihat peragaan dari guru, bisa kita melihat demonstrasinya siswa, bisa juga kita melihat mengamati tayangan video. Kalau sekarang pernah saya mengajar juga, saya suruh dia misalnya melihat berita. Kalau mengajar IPS, melihat beritanya ini, terutama berita tentang kesehatan, apalagi kalau sekarang ini tentang COVID-19, daerah-daerah mana saja yang banyak sekarang mengalami atau meningkat dia punya COVID-19 ini, coronanya. Nah, itu salah satu contoh, ya, siaran radio apa semuanya itu. Banyak yang lain Bapak Ibu yang bisa kita amati. Mengajar di TK pun bisa Bapak Ibu, bukan hanya di SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, di TK pun bisa. Misalnya salah satu contoh, misalnya kita bawa anak didik kita bawakan dia anak didik kita misalnya, kalau kita mengajar tentang warna-warni, ya kita bawakan dia ini untuk dia demonstrasikan, untuk dia lihat peragaan dari guru, yang mana warna merah, mana warna ini, dan seterusnya. Nanti sendiri baru dia yang menyebutkan, bukan kita sebagai guru. Nah itu. Yang berikutnya menanya. Menanya ini dalam hal bertanya ini bisa pada saat kita melihat, mengamati melihat siswa kita pada saat berdiskusi. Bagaimana dia bertanya, bagaimana memberi alasan, bagaimana dia mengungkapkan. Nah itu. Mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia amati tadi yang di atas itu. Bagaimana cara dia diskusinya, dia menghargai tidak temannya dan lain-lainnya. Semua nanti itu bisa dilihat, bisa dinilai Bapak Ibu, ya. Cara penilaian seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Yang berikut mengumpulkan informasi, ya, mengumpulkan informasi, mengeksplor, mencoba. Nah, ini menentukan data, menentukan sumber data, mengumpulkan data. Nah, ini dicoba ini Bapak Ibu. Setelah kita dapat yang hasil amatannya, sudah diskusikan, kita cobalah, ya, kita praktikkan, itu maksudnya. Nah, yang selanjutnya, mengasosiasi, mengolah informasi atau menalar. Nah, ini menganalisis data yang sudah kita dapatkan, kita analisis kebenarannya, bagaimana menghubungkan antara yang satu dengan yang lain, ya, membuat kesimpulan. Yang terakhirnya membuat kesimpulan. Biasanya kalau membuat kesimpulan ini di dalam proses belajar mengajar, ya, antara guru dengan siswa gitu, ya. Itu pelajaran terakhirnya. Yang berikut mengkomunikasikan, itu tadi saya bilang tadi sudah dijelaskan di atas, menyampaikan hasil konseptualisasi apa yang dia dapatkan, atau menyampaikan atau presentasi diskusi. Siswa atau mahasiswa, kalau mahasiswa ya dia mempresentasikan, ya, dia mempresentasikan apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah didiskusikan sama temannya dalam kelompok itu sendiri, ya, dia presentasikan di depan kelas. Ya, kalau anak didik kita biasanya dia bacakan hasil laporannya itu. Next. Mudah-mudahan tidak lama lagi Bapak Ibu. Mohon maaf. Yang berikutnya, model pembelajaran yang mendukung. Nah, ini yang mendukung daripada scientific ini di dalam kita belajar, Bapak Ibu. Tadi saya sudah singgung sebenarnya, di dalam kita mengajar itu tidak bisa kita menggunakan hanya salah satu pendekatan saja.
Pasti ada model yang kita gunakan yang terlibat di dalamnya. Yang maksudnya yang bisa kita gunakan, bukan terlibat, bisa kita gunakan. Salah satu contoh misalnya model pembelajaran berbasis keingintahuan yang biasa disebut dengan inquiry. Dia itu menemukan sendiri, ya, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keinginan peserta didik saja, melainkan lebih dari itu, juga mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, ya, penelitian dan pengembangan studi atau kajian analisis lebih lanjut. Nah, artinya Bapak Ibu, dengan kita menggunakan saintifik ini kan inquiry ini sama dengan yang tadi sebenarnya yang saya jelaskan. Anak didik itu dia bisa menemukan sesuatu itu kan dengan observasi dulu, ya, dengan observasi dulu. Setelah dia menemukan itu baru dia tanyakan. Nah, kalau ini baru didiskusikan dan lain-lain sehingga dia menemukan sendirilah hasilnya. Apa namanya yang dia jelaskan oleh gurunya, siswa itu sendiri menemukannya. Bukan hanya ceramah. Kalau dulu istilahnya ceramah. Ceramah juga kalau menurut saya bagus Bapak Ibu. Ya, tergantung gurunya. Kalau kita mengajar itu tergantung gurunya. Kalau suaranya kurang bagus, berarti ceramahnya tidak bagus. Kalau suaranya bagus, ceramahnya akan bagus Bapak Ibu. Jelas, misalnya dia dengar, jelas dia bisa mengerti. Dengan catatan juga pada saat kita ceramah harus memberikan contoh. Jangan hanya ceramah melulu. Dan lihat juga, perhatikan juga siswanya, ya. Lihat juga siswanya. Siapa tahu kita hanya berbicara sendiri, siswanya dia lain-lain. Nah, dengan ini pasti akan jelek ceramah kita. Ya. Di samping itu juga ya, di samping ceramah juga ya harus dikawinkan, diikutkan juga tanya jawab. Setelah kita ceramah, kita menjelaskan, diselingi dengan tanya jawab. Anak-anak sekalian sampai di sini apa yang perlu ada mungkin yang perlu ditanyakan kembali. Nah, kalau dia bertanya, kita sebagai guru sebenarnya merasa bangga Bapak Ibu. Jangan kalau siswa kita bertanya, ya, kalau siswa kita bertanya, baru kita marah-marah sebagai guru, itu kurang bagus Bapak Ibu. Sebaiknya makin banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kita sebagai guru, makin bagus. Itu kalau menurut saya seperti itu. Dibandingkan dengan siswa yang kita ajarkan itu, dia tidak bertanya sama sekali. Ya, dia diam saja. Diam itu dia mengerti atau tidak, kita tidak tahu. Nah, dengan ini, sekali lagi, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menggurui, saya tidak mengajar, hanya sekedar mengingatkan kembali kepada kita semuanya, pada saat kita di dalam kelas, ingat, jangan kita merasakan sebagai raja, kita pelayannya siswa kita sendiri. Apapun yang dia minta, apapun yang dia ingin tahu, harus kita jelaskan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan sudah enak sekali Bapak Ibu. Jangan merasa juga kita kalah dengan anak didik kita. Sekarang kan materinya gampang sekali dia dapatkan di internet, dia dapatkan di YouTube. Mungkin dia lebih tahu daripada kita. Ya, lebih tahu daripada kita Bapak Ibu. Dengan ini kita tinggal meluruskan, tinggal memperbaiki, sebaiknya begini dan seterusnya lah. Ini. Jangan langsung mengatakan langsung marah-marah. Jangan. Usahakan ini Bapak Ibu. Ini harapan saya sebagai pemateri maupun sebagai orang tua, mohon maaf saja karena saya merasa tua karena umur saya sudah 62 tahun. Ya. 62 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu, model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Nah, ini problem solving, ya. Karena di desa atau di masyarakat itu, di sekolah pun juga banyak sekali masalah. Dihadapi anak didik kita banyak masalah. Malah kalau banyak masalah misalnya yang bisa disampaikan kepada kita sebagai guru, itu bagus sekali Bapak Ibu pada saat kita mengajar. Jangan kita alergi dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak didik kita. Baik di masyarakat maupun di mana saja. Ya. Bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana dengan catatan kita sebagai guru, sebagai pendidik, memecahkan masalah itu dengan menggunakan satu, harus ada teorinya. Ya, sesuai dengan faktanya, apa faktanya. Kita harus mengamati dengan benar atau tidak gitu. Bagaimana cara memecahkannya?
Dengan cara ya teori saya katakan tadi, dengan kepala dingin juga, jangan kita merasa emosi gitu. Itu yang penting Bapak Ibu. Karena kita ini kan ya boleh dikatakan sebagai orang tuanya daripada anak didik, orang pengganti orang tuanya di sekolah itu. Kalau dia takut dengan gurunya itu tidak bagus Bapak Ibu, ya. Kalau dia takut dengan gurunya tidak bagus itu. Jangan juga mentang-mentang jadi guru, Bapak Ibu kita jadi raja betul di dalam kelas, sehingga menakut-nakuti siswa kita. Sedikit saja salah sudah langsung dibentak. Kalau dia pintar, untuk apa dia pergi ke sekolah? Kan begitu prinsipnya Bapak Ibu. Makanya kalau dia pergi sekolah karena dia tidak tahu. Dari dia tidak tahu menjadi tahu, itulah keberhasilan kita sebagai guru. Nah itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir mungkin ini, model pembelajaran berbasis proyek. Nah ini, berbasis proyek atau project based learning. Ini merupakan proses pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana belajar. Ini objek studi sekaligus sarana belajar. Sebagai objek studi itu dilakukan ketika kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses belajar. Tahapan-tahapannya Bapak Ibu, ada kegiatan dalam proyek, mulai dari penentuan masalah, ya itu saya bilang tadi. Pertama menentukan masalah, yang kedua perencanaannya, yang ketiga implementasinya, yang keempat monitoring dan evaluasi. Nah ini, semua masalah-masalah itu yang ada misalnya baik di sekolah, di masyarakat sama keluarganya itu, bagaimana kira-kira merencanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa faktor apa ininya? Dengan catatan sekali lagi harus ada teorinya, ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan hanya sekedar pengalaman, hayalan, seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Di samping itu juga ya harus ada monitoring. Kita betul kita lihat ke lapangan. Betul atau tidak, siapa tahu masalah yang di lapangan itu tidak benar. Nah ini, dan kita evaluasi, kita nilai kembali di mana kekurangan, di mana kelemahannya. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu peserta, dan kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf.